we hebben de finale nu gehad natuurlijk. En ja, nou gaat het er eigenlijk om dat we de wedstrijd moeten spelen van het toernooi. Want we spelen om een finale te winnen. En dat wordt heel moeilijk, maar daar gaan we voor. Oke, saya akan menjawab dalam dua bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Jadi sudah menjadi pertandingan yang kita tunggu secara bersama. Kita bermain turnamen ini untuk mencapai final dan sekarang adalah momen terakhir dan kita akan bermain sepenuhnya untuk memenangkannya. Ya sama kalau dari pemain ini juga laga yang sangat kita tunggu dan kita udah sangat ready lah buat menghadapi match ini dan akan bawa pialanya untuk kita. Nou, kijk, wat belangrijk is dat we met de spelers spelen die fit zijn. En we gaan vandaag hebben we de laatste training op het veld. En morgen hebben we nog een ochtendtraining in de gym. En dan zullen we wel weten wie er wel en niet spelen. En ja, ik denk dat ik blij ben met de selectie en ik hoop dat iedereen fit is. Maar als er een speler niet bij is, dan zullen we wat moeten vinden om toch zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ja, de VAR is natuurlijk een hele goede zaak. Ik ben altijd blij met de VAR. En ik denk als we de VAR al eerder hadden gehad, waren er ook andere momenten geweest. Ook in dit toernooi al. Dus ja, het kan alleen maar helpen. Oke, jawabannya untuk pemain yang ada, kita hari ini akan melakukan official training yang terakhir. Jadi kita akan selalu bermain dengan pemain yang siap dan fit. Jadi kita akan melihat malam hari ini dengan kondisi semua pemain. Dan untuk besok pagi masih akan ada sedikit latihan ringan di hotel bersama tim dan setelah itu baru kita tahu siapa yang siap untuk bermain di awal pertandingan untuk besok final. Nah mengenai VAR, kalau ada VAR besok tentu saja suatu hal yang luar biasa. Tetapi sebenarnya VAR itu sudah harus digunakan di pertandingan-pertandingan sebelumnya karena ada beberapa kejadian yang sebenarnya bisa dilihat dari situ. Tapi kalau besok ada, sangat luar biasa. Kalau untuk itu sih kita sebagai pemain jadi motivasi sih mas, kayak udah lama nggak juara di sini dan pastinya dengan kekuatan baru, dengan strategi baru, kegagalan yang udah lama terjadi itu pasti jadi motivasi kita buat bikin berhasil jadi juara di sini untuk tahun sekarang. Ik denk dat de spelers sowieso fit zijn. Ik bedoel, we komen natuurlijk vanuit de vakantie. We hebben vakantie gehad. Dus dat is heel belangrijk. En ja, nu focussen we ons gewoon op deze wedstrijd en om zo goed mogelijk te gaan spelen. Oke, pertanyaannya adalah yang kedua kepada Coach Gerald. It was a tough match against Thailand semi-final. It's a long game. And how does he prepare the recovery and also the mental of the players to play tomorrow? So he said that the players are fit. They are here to train even before the tournament start. They finished the league earlier and they were on a holiday so they can recover a little bit and they train very good to get to the final and that's what we are here for in the final and they are fit and they are ready to play tomorrow. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met bijvoorbeeld Vietnam, hè, die 2 maanden in trainingskamp zijn geweest. And of course it's kind of different with Vietnam where they've been in training camp for 2 months but there's a difference but we are fit to prepare the team for. Nou, je ziet het, hè, als je het niet doet, dan win je toernooi, dan kan je winnen. Als je het niet doet, dan win je. Nee. Kijk, als je penalties moet nemen, dan is het altijd een loterij. En ik denk gewoon dat je, eigenlijk gaat het er alleen maar om hoe je mentaal erin staat. En ik denk dat wij hebben laten zien dat wij op dit moment gewoon mentaal goed zijn. En ik bedoel, het is ook een geluksfactor, hè. Ik bedoel, je moet een beetje geluk hebben en ja, dat hadden wij. Jadi saya pertama di bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jawabannya sama seperti yang kemarin, kita mau menang dalam 90 menit. Dia tidak menyiapkannya, itu jawabannya pertama sama dengan kemarin. Tapi dia bilang tentu saja kalau kita menghadapi tendangan penalti itu juga jatuhnya juga ke mental pemain bagaimana mereka mengambil penalti kick tersebut. Tapi juga ada banyak faktor keberuntungan dalam hal itu. Dan kalau kita melihat kemarin di semifinal, tentu saja faktor keberuntungan berada di pihak kita dan mentalnya anak-anak luar biasa bagus sehingga kita bisa memenangkan hal tersebut. Jadi kita juga nggak akan khawatir bila menghadapi adu penalti di final nanti. Ik heb in ieder geval gezegd dat we niet gaan oefenen, want dan winnen we. Yang pasti, Coach Adi baru bilang, yang pasti kita nggak akan latihan, tapi kita akan memenangkannya. Now, first of all, I didn't say that we will win in 90 minutes. We will try to win in 90 minutes, but I have a lot of respect for the team from Vietnam because it's a very good team, and it will be a very hard game, and hopefully we can beat them. But it's a very good team. And if you look to the team, what was the second question? The second question, how do we prepare the
Now, to be honest, first of all, we get one goal behind us, so that's already very good, I think. And I think the basic to win a game is to get 0 goals behind. So I think that's the most important, and I think we will score goals. I think the next tournament we will easier score goals. But I look around and try to find also solutions that we can easier score goals. But at this moment we don't have one player, only Jens. And I think the next step is to get maybe 2 or 3 very good players who can make a difference in this team. And if they maybe come from Holland or somewhere else, I will look and think that we are next tournament we will be stronger. Oke, jawabannya memang pelatih tidak mengatakan bahwa kita akan menang dalam 90 menit, tapi kita akan mencoba memenangkannya dalam 90 menit karena kita juga sangat menghormati dan menghargai Vietnam sebagai tim yang sangat bagus ya. Kita punya respect yang tinggi terhadap mereka. Jadi kita akan memberikan yang terbaik karena mereka bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Nah, mengenai mencetak gol, yes betul, saat ini memang agak susah untuk mencetak gol karena kita ada hanya 1 pemain yang bisa membuat gol dengan mudah, yaitu Jens Raven. Selain itu cuma ada 2 lagi, cuma 1 gol. Jadi pelatih ingin mencari solusi dengan mencari pemain-pemain mana yang bisa mencari gol dan itu selalu dikembangkan di tim. Tapi untuk kali ini, tapi untuk di turnamen berikutnya tadi disampaikan juga kemungkinan besar nanti akan dilihat nih apakah kita harus mencari pemain-pemain lain, apakah itu dari Belanda atau dari Indonesia yang bisa memberikan perubahan sehingga membuat gol itu tidak menjadi sesuatu yang sulit buat tim kita. Kalau sebagai pemain ya sama seperti coach bilang ya, sama menyadarinya. Tapi kalau kitanya ikut cara yang kita pengen mainnya kayak gimana, gol itu akan datang sendiri, Mas. Jadi yang terpenting itu gimana caranya kita bermain di lapangan dengan cara yang kita mau. Kalau kita lakuinnya itu benar dan detail bagus gitu, pasti gol itu akan datang sendiri. Doesn't care. The only thing is that we have to play our game. I don't care about what the people say. I'm here for Indonesia, for the team, and I'm here to do well. And people like you and they don't like you, I don't care. My family had to like me. That's important. Oke, hormatnya dari saya. Ya jawabannya sebenarnya tekanan yang ada, dia nggak terlalu memperdulikan tekanan yang muncul dengan ada pan yang ada, dia hanya fokus pada tim, memberikan terbaik di situ. Kalaupun ada orang-orang yang nggak suka dengan dia, ya nggak masalah, yang penting keluarganya suka dengan dia. Jadi dia akan memberikan yang selalu terbaik buat tim. No, I think that it's going well, you know, and I cannot shout, that's right, but the players are good enough to do themselves. I believe in that, and if they need me, I'm there, and hopefully they can do it without the coaching. So we will see. Oke, jadi sangat simpel, suaranya memang hilang, tapi paling nggak dia nggak perlu berteriak-teriak kalau memberikan instruksi. Pemain-pemain di situ mereka tahu apa yang harus dilakukan, jadi itu udah oke. Dan kalau mau ingin berbicara seperti biasa juga aman. I hope so. I don't know. They are at this moment. It looks good, but especially with Arkan, I will really take care of because I think it's a young player, and I think it's more important that he's fit also in the future than to play this game. And I know that's an important game, but I also always look to the health of the player. And I think if he need longer time, I give him longer time. Also when we lose the game, because I think the first thing is that we look about players, and I think that's my job. You know, I want to play, I want to win, but not overall. Pemain-pemain dalam kondisi yang oke yang tadi disebut. Kalau bicarakan Arkan secara spesifik, dia pemain yang sangat baik, tapi memang harus sangat berhati-hati dengan Arkan karena yang penting sekarang bukan hanya pertandingan ini, tapi untuk melihat ke depan dari kondisi dia, karena Arkan adalah pemain yang masih muda ya. Jadi ini memang suatu partai penting dalam gue pengen main, gue pengen berikan terbaik, gue bisa, tetapi terkadang memang harus sedikit bertanggung jawab, memberikan perhatian yang lebih kepada pemain karena karir masih panjang. Jadi itu juga sesuatu yang dipertimbangkan dan jauh lebih penting buat seorang pemain seperti Arkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.